Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Bersihkan diri, jernihkan hati, dekatkan diri pada Ilahi. Saya Ajrun Karim selaku General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa Ramadan tahun ini membawa kebaikan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bankas dan PLN dimanapun Anda berada, kembali kita mendengarkan kajian singkat tentang seputar Ramadan sambil menunggu berbuka puasa di kesempatan sore hari ini. Tema kita kali ini adalah kita membahas tentang masalah makan. Kita sedang makan sahur, tiba-tiba azan berkumandang. Apa yang harus kita lakukan? Atau kebalikannya, atau dalam kata lain misalnya kita ketiduran, tiba-tiba suara azan berkumandang. Apakah masih boleh kita sekedar minum atau makan sesuatu yang ada di hidangan kita agar kita bisa melanjutkan puasa? Maka ketahuilah para sahabat sekalian, Allah berfirman tentang batasan waktu untuk kita boleh makan dan minum adalah saat terbit fajar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian batas antara benang putih dan benang hitam dari fajar, dari waktu fajar. Maka sebenarnya kaedahnya adalah apabila azan berkumandang, maka kita tidak boleh lagi makan dan minum, karena azan berkumandang itu menunjukkan bahwasanya sudah terbit fajar. Maka apapun alasannya, kalau seandainya sudah terbit fajar, kita tidak boleh makan dan minum, karena hal itu sudah dilarang sejak matahari terbit, yaitu fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua, ada yang namanya fajar kazib dan ada yang namanya fajar shadiq. Di dalam syariat Islam sebenarnya azan itu terdiri dari dua kali azan. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah azan yang pertama, yang dahulu kala dipraktikkan oleh Bilal bin Rabah. Beliau kalau subuh hari, sebelum subuh beliau melakukan azan yang pertama. Azan yang pertama ini adalah fungsinya untuk membangunkan orang agar mereka melakukan sholat tahajud atau siap-siap untuk sholat subuh. Sedangkan azan yang kedua adalah azan dari Abdullah bin Maktum. Ini adalah azan yang menunjukkan terbit fajar. Nah, kalau misalnya azan yang pertama, kalau seandainya dipraktekkan, ya, sesuai dengan sunnah, tapi kan karena di Indonesia jarang yang mempraktekkan ini, rata-rata mereka azannya cuma satu kali, yaitu azan yang kedua, atau azan terbit fajar. Maka kalau seandainya itu azan yang pertama, yaitu azannya azannya dari Bilal bin Rabah, maka kita masih boleh makan, karena itu belum terbit fajar. Ya, kalau itu masihlah boleh makan. Tetapi kalau sudah azan kedua, yaitu azan ketika terbit fajar, atau azan sebagaimana kita sekarang, kalau seandainya di Bangka Belitung ini atau Pangkal Pinang itu sekitar jam 4:30 misalnya, atau jam 5 kurang 15, maka itu adalah azan yang kedua yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Maktum, dan itu sudah tidak boleh makan lagi. Nah, batasannya adalah azan kedua itu tidak boleh lagi makan dan minum. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Bilal yu'adzin bilail." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Bilal itu sedang azan di waktu malam hari. "Fakulu washrabu," kata Rasulullah SAW, makan dan minumlah sampai yu'adzin Abdullah ibn Maktum, sampai nanti Abdullah ibn Maktum melakukan azan yang kedua, baru tidak boleh lagi makan dan minum. Maka sahabat Bangka Pos dan sahabat PLN dimanapun Anda berada, berarti sebenarnya, ya, kalau seandainya azan itu sudah berkumandang, yaitu azan kedua sudah berkumandang, maka sebenarnya kita sudah tidak boleh lagi makan, yaitu azan subuh atau terbit fajar, sudah tidak boleh lagi makan. Hanya saja di situ ada hadis yang menunjukkan bahwasanya hadis itu menunjukkan bolehnya makan, ya, ketika
azan sudah berkumandang. Kita dalam sebuah hadis yang sahih juga, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida, fala wal ina ma'ahu." Ya, kata Rasulullah SAW, "Fala yadohu." Ya, fala wal ina ala yadahi, fala yadohu hatta yakdiya hajatuhu. Hatta yakdiya hajatahu. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian mendengar suara azan, kemudian bejana itu masih ada di tangan kalian, ala yadihi, maka kata Rasulullah SAW, jangan dia meletakkan bejana tersebut sampai dia sampai dia menunaikan hajatnya, yaitu sampai dia selesai makan, ya, yang ada di tangannya atau yang ada di piringnya. Ketahuilah para sahabat sekalian yang dimaksud Allah berada, hadis ini sebenarnya bukan berarti kita masih boleh makan ketika azan berkumandang. Para ulama sebagian mentafsirkan hadis ini adalah itu terjadi kalau seandainya azan yang pertama tadi, yaitu azannya Bilal bin Rabah, di mana saat itu kita masih boleh makan. Tetapi sebenarnya kalau seandainya azan kedua sudah berkumandang, maka kita sama sekali tidak boleh makan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya sudah terdengar azan, maka muntahkan apa yang ada di mulut kita, karena sudah terbit fajar. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Maka dari itulah yang benar adalah bahwasanya kalau sudah berkumandangkan azan, kita tidak boleh lagi makan dan minum. Hentikan makan dan minum walaupun masih sudah tersedia di hadapan kita makanan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.